Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua, jasmani rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, kali ini pemberitahuan terbaru dari Pi Network kita coba pahami dan pelajari. Ya, saya memang jarang ya untuk di halaman utama daripada aplikasi Pi Network ini sering saya terlalu bahas karena memang kan sebetulnya gampang, tinggal dibuka translate udah kita pahami, kita pelajari. Kalau yang nggak terlalu ini banget ya kadang saya nggak bahas juga lah ya. Tapi ini kayaknya menarik nih. Nah, ada kata-kata menarik ini dan ada kata-kata terselubung kayaknya. Oke lah ya. Ini kita coba baca sama-sama, kita pelajari untuk memahami ke depan seperti apa dan apa yang disampaikan oleh Core Team ya. Penciptaan utilitas di tingkat platform katanya ya. Nah, ini ada penciptaan, ada tingkatannya di utilitas ya, atau di platform yang ada di Pi Network ya, di komunitas ya. Kita coba nanti lihat. Tapi kita baca dulu. Pi Network berdiri di garis depan revolusi mata uang kripto ya. Jadi memang kan mulai naik hebohnya Web3 ini ya, atas awalnya memang klaim daripada hadirnya Pi Network teman-teman. Ya memang hebohnya karena si pembuatnya ini yang kita selalu sampaikan dari awal juga, seandainya Pi Network ini pembuatnya bukan Nicholas, mungkin tidak se-booming ini. Nah, perkaranya adalah ini Nicholas ini udah punya nama gitu loh. Jadi ada saya dulu 2 tahun yang lalu saya sampaikan bahwa memang Nicholas memiliki nilai jual yang luar biasa ya, effortnya luar biasa. Dan memang karena banyak dipercaya ya di dunia blockchain. Oke, kemudian tidak hanya karena pendekatan uniknya terhadap penambangan seluler atau komunitasnya yang sangat besar, namun juga karena komitmennya yang mendalam untuk menciptakan utilitas praktis dalam ekosistemnya. Gitu. Jadi utilitas praktis dalam ekosistem di mana sirkulasi daripada paymentnya, kemudian regulasi dan lain sebagainya itu kan basically kita menggunakan Picoin ya, seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan tidak lama lagi semua ya komunitas di seluruh dunia bisa menikmati dari adanya bukan puluhan lagi ya teman-teman ya, ribuan utilitas yang memang betul-betul ready, siap untuk bersama-sama dengan core team menunjukkan kepada dunia pemanfaatan ya kepada kehalayak kehidupan manusia, baik itu di segi sosial, ekonomi dan lain-lain, hiburan juga, game, NFT, banyak banget lah. Jadi ya mau apa lagi kan gitu. Bahkan sempat waktu itu kan Cheng Daopan mengatakan bahwa ketika memang orang itu butuh misalkan kendaraan atau butuh sembako atau butuh apa gitu kan, passion atau apa, ya bukan berarti menyepelekan pia, tetapi ketika memang itu sudah ada di platform yang ada di komunitas Pi Network dan bisa pay-nya oleh Picoin, so buat kita tidak memerlukan fiat lagi kan gitu. Yang penting barang tersebut yang kita butuhkan kan dikirim. Kan begitu. Ini betul-betul unik dan memang sebelumnya belum ada. Sejarah sebelumnya memang belum ada yang betul-betul fokus di utilitas. Utilitas berbagai bidang ya. Bidang sosial, bidang transaksi finansial, bidang hiburan, game dan lain-lain ya. Ya mungkin sebelumnya ada, yang saya temukan memang ada, tetapi mereka masih dalam posisi Web2 ya. Tempo hari sebelum sebelum Pi Network betul-betul booming itu memang sudah ada yang mereka membuat sirkulasi daripada pengguna seluler itu sendiri menggunakan token sendiri, memang ada, tetapi ya itu saya bilang memang di garis depan betul yang dikatakan oleh Pi Network. Ini Pi Network betul-betul di garis besar untuk Web3. Jaringan ini mempelopori perluasan akses universal terhadap mata uang kripto dengan penemuan penambangan seluler yang sederhana namun kuat dan tidak konvensional. Yang terjadi selanjutnya adalah komunitas yang berkembang dengan lebih dari 40 juta anggota ya, totalnya 47 juta anggota yang terlibat. Selain aksesibilitas, utilitas juga merupakan tujuan utama jaringan ya. Jadi salah satu tujuan utama daripada Pi Network ini adalah utilitas. Karena memang itu yang akan jadi power ya, landasan daripada underlay-nya Pi Network. Nah,
Yang kita pahami dulu dipelajari konten atau isi daripada utilitas itu sendiri apa. Kalau cuman hanya satu bidang NFT doang atau game doang ya terbatas. Adopsinya akan terbatas, tetapi ini lain. Makanya dibilang unik dan tumbuh dengan alami ya. Ini karena memang utilitasnya ini bukan hanya sekedar itu, konten daripada utilitasnya itu bukan hanya sekedar itu saja, bukan sekedar game dan NFT saja, tetapi di sini mencakup daripada apa? Daripada komoditi saya bilang. Nah ini yang ketika saya coba 2 tahun yang lalu membahas tentang effortnya, karena melibatkan komoditasnya bukan komoditas lokal lagi, komoditas global. Ini yang ngeri sebetulnya gitu loh. Ternyata dengan metode sederhana seperti ini pun, namun akurasi daripada sasarannya yang digunakan oleh core team yang mengarah kepada human langsung direct, ini berhasil gitu loh. Ya karena di sini juga komunitas juga tidak hanya mengandalkan core team untuk utilitasnya. Buktinya apa? Banyak ya, berlahir di berbagai negara, berbagai utilitas lahir menyuguhkan konten-konten baik itu jasa, barang dan lain sebagainya. Ini luar biasa. Bagaimana orang-orang di seluruh dunia terlepas dari kondisi ekonomi dan hambatan pengetahuan mereka dapat mengakses revolusi mata uang kripto dengan benar-benar memilikinya. Ya, makanya memang di sini Nicholas pernah bilang selalu ekstra super hati-hati untuk KYC, karena tidak mau adopsi hanya dikuasai oleh segelintir orang, harus merata, ya adil tentunya gitu loh. Nah ini makanya untuk aksesnya pun tidak sesusah ya kripto-kripto sebelumnya. Ada yang memang sebelumnya hanya bisa menggunakan node ya, rig. Itu kan komputasinya biaya dan energinya luar biasa. Tapi kalau ini ramah, ya tepat sasaran juga, dan hanya betul-betul di sini mengandalkan KYC real human. Ini pendekatan antara komputer ke manusia, ya, dan manusia ke teknologi blockchain ini benar-benar didekatkan lagi, luar biasa. Utilitas menjawab pertanyaan nih. Utilitas menjawab pertanyaan bagaimana cryptocurrency benar-benar dapat membuat perubahan positif dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Ya, bagaimana katanya cryptocurrency ini benar-benar membuat perubahan positif? Atau apa kegunaan mata uang kripto selain untuk tujuan perdagangan dan keuangan? Apa kegunaan kripto itu selain untuk perdagangan dan keuangan? Oke. Jaringan telah menciptakan beberapa bentuk utilitas. Nah, ini jawabannya. Anda mungkin familiar dengan aplikasi Fireside Forum yang menggunakan Pi untuk pembuatan konten. Jelas. Jadi ketika memang dia tidak punya Picoin, tidak membeli dengan Picoin atau koin dari di dalam Fireside Forum itu sendiri, dia nggak bisa komentar, dia nggak bisa share apa segala macam, nggak bisa, karena memang ini dibentuk dan harus betul-betul komunitas Pi itu sendiri ya. Jadi akurasi security-nya benar-benar dapat ya di Fireside Forum itu. Dan moderasi yang terdesentralisasi. Nah, moderasinya terdesentralisasi. Jadi tidak di Fireside Forum itu tidak tersentral. Nah, memang saat ini belum terlepas 100% teman-teman. Jadi masih nanti ketika memang sudah open network ya, open network global, ini akan murni 100% terdesentralisasi, dan itu kembali ke kita. Kita tidak punya koin di dalamnya ya, atau tidak menggunakan Picoin untuk mengakses Fireside Forum supaya kita bisa buat konten di dalamnya, mau itu promosi atau mau apa ya, nggak bisa pakai Fireside Forum kan gitu. Jadi nggak sembarang orang bisa pakai fitur stake DM di aplikasi obrolan yang menggunakan Pi juga ya untuk koneksi peer to peer. Nah, ini menggunakan Pi juga. Aplikasi dompet yang digunakan untuk pembayaran langsung Pi untuk barang dan jasa secara lokal, jelas ya, dompet wallet peer to peer kita banyak ya, sudah terjadi di seluruh dunia. Aplikasi KYC yang menggunakan Pi untuk melakukan crowdsourcing, pekerjaan validasi penting di komunitas ya. Jadi KYC ini menghilangkan penggandaan akun, mencuci uang lah bahasa ininya ya. Kemudian dengan menggandakan akun-akun kita, atau misalkan orang kan suka ada tuh di video tuh banyak banget tuh yang handphonenya berjejer ya, mungkin mereka apakah itu disatukan dari grup mereka atau tim mereka punya tim ya, kita nggak tahu. Tetapi kalau itu pemiliknya hanya satu orang, nah ini problem juga kan ya. Nah, core team juga tempo hari kan sempat fokus menganalisa hal itu. Oke, kita lanjut. Atau dengan banyak aplikasi yang dibuat oleh pengembang komunitas Pi dengan kasus penggunaan yang menarik untuk mata uang kripto Pi ya. Lihat katanya misalnya
Pengumuman hackathon kami sebelumnya seperti 1 dan 2, ya hackathon ke-1 dan hackathon kedua, aplikasi memperkaya kehidupan kita dalam banyak hal yang menciptakan beragam utilitas untuk jaringan melalui integrasi inovatif mata uang kripto-Pi. Jadi dari adanya platform-platform yang melalui jebolan hackathon ini, yaitu memiliki nilai lebih kepada project ini. Walaupun memang belum maksimal termanfaatkan oleh masyarakat dunia, tetapi setidaknya ini makanya memperkaya kehidupan kita itu artinya sebelum betul-betul bisa diakses full 100% oleh publik, tetapi setidaknya ini memberikan value kepada project Pi Network dengan adanya aplikasi atau platform-platform yang lulus atau mendapatkan keberhasilan di hackathon. Karena kenapa? Dengan itu value itu sendiri akan terdongkrak. Makanya untuk platform ini kan nggak sembarang juga diterima oleh Pi Network. Ada regulasinya, ada aturannya, ada tata caranya. Kemudian bidangnya juga apa, dilihat dulu approve atau tidak. Hackathon ini kan penyeleksian daripada pembuat atau developer aplikasi platform, di mana di situ campur ada NFT, ada game, ada apa. Nah, mana yang memiliki nilai prospek bagus ke depan nih, itu yang akan menjadi juara. Oh, ini prosesnya bagus nih misalkan. Nilai jualnya ada tinggi, bisa mendongkrak untuk project Pi Network. Oke, ini juara misalkan 1, 2 juara 1, juara 2, juara 3 dikasih hadiah sama Pi Network misalkan seperti itu kan. Nah, hal semacam itu effortnya tinggi kepada project. Karena kenapa? Karena nanti akan mendongkrak daripada value, menumbuhkan daripada harga nilai jati diri Pi Network ini punya kualitas ya gitu. Apalagi dengan kuantitas aplikasi yang semakin menambah dan banyak yang melalui hackathon ataupun memang yang sudah tidak melalui hackathon tapi udah approve, diverifikasi oleh Pi Core Team gitu ya. Oke, kita lanjut. Apa itu utilitas tingkat platform? Nah, namun aplikasi bukan satu-satunya sumber penciptaan utilitas. Ada ruang besar untuk menciptakan utilitas pada tingkat platform Pi juga. Jadi gini, ini aplikasi memang katanya bukan satu-satunya sumber penciptaan utilitas. Ya, jadi tidak terpatok ke situ juga tetap. Di sini katanya ada ruang besar untuk menciptakan utilitas pada tingkat platform Pi juga. Jadi internalnya Pi. Cakupan ini bergantung pada beberapa sumber daya kolektif unik dari jaringan mata uang kripto ini, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut. Nah, nggak dibatasi dengan hal berikut di bawah ini. Ukuran dan keterlibatan komunitas kami, ya, tidak dipengaruhi dengan itu. Perhatian kita bersama tidak dipengaruhi dengan itu. Identitas digital kami yang terverifikasi, ya. Kemudian jaringan node komputer terdistribusi kami yang besar. Oke, itu di luar itu berarti yang di atas tadi. Nah, ini di dashboard teman-teman kan bisa lihat ada app level Unity, ya, app 1, app 2, app 3, collective research 1, collective research 2. Nah, di sini ada kelas, ya. P-apps ini ada aplikasi kelas app 1, app 2, app 3 digolongkan. Artinya diklasifikasikan seperti itu ya. Kalau yang saya pahami teman-teman. Nah, makanya nanti kita lihat di Pi browser klasifikasi yang dimaksud oleh yang diinfokan di di dashboard aplikasi dashboard Pi Network ini maksudnya seperti apa. Contohnya kita lihat realnya nanti di Pi browser ya. Pada titik waktu tertentu akan ada satu orang atau orang lain yang terlibat dalam satu aktivitas atau lainnya di platform. Keberagaman aktivitas ini berpotensi menciptakan beragam utilitas untuk mata uang kripto Pi. Ya. Oke, kita ulang coba. Keberagaman aktivitas ini berpotensi menciptakan keberagaman utilitas untuk mata. Jadi artinya keberagaman jenis yang ketika sudah diklasifikasikan seperti itu, ya diklasifikasikan misalkan ini untuk game, ini untuk NFT, untuk apa diklasifikasikan. Nah, itu akan memiliki potensi tersendiri bagi komunitas untuk menciptakan sebuah utilitas atau platform untuk apa? Untuk terlibat dengan ekosistem Pi Network itu sendiri. Itu tujuannya. Makanya ini didesain sedemikian rupa supaya apa? Supaya lebih up lagi dan kita memang artinya Pi Network ini tidak unlimited ya. Untuk platform apapun ketika memang memenuhi kriteria dan tunduk pada aturan Pi Network, kamu go ahead gitu kan. Namun jika kita memperhatikan sumber daya kolektif kita, yaitu kehadiran dan aktivitas kita secara keseluruhan, bagaimana kita dapat menerjemahkan ke dalam utilitas Pi di seluruh jaringan yang dimiliki oleh setiap pionir. Jadi beberapa pionir ini kan
memang apa ya namanya, memiliki utilitas lah, begitulah artinya ya, memiliki utilitas di mana dianggap kita ini misalkan utilitas komunitas Indonesia. Utilitas Indonesia apa aja? Komunitas Brazil misalkan, contoh seperti itu. Komunitas Brazil ya, utilitas Brazil apa aja kan gitu. Itu untuk posisi klasifikasi lokal aja, itu untuk per area. Nah, beda di bidang kayak bidang game, bidang NFT. Nanti makanya kita lihat, pertanyaan ini adalah kunci untuk menciptakan utilitas pada tingkat platform. Nah, pada setiap sumber daya kolektif yang dimiliki komunitas Pi, dimungkinkan untuk merancang dan menciptakan kegunaan Pi. Misalnya, mata uang kripto Pi berpotensi digunakan untuk mengakses sumber daya perhatian yang melimpah dari komunitas besar yang terlibat dalam ekosistem yang beragam, atau untuk menyambungkan layanan yang melibatkan kepemilikan atau memerlukan keaslian manusia ke dalam jaringan besar manusia yang mendukung kripto dan memiliki KYC. Nah, ini adalah inti sari daripada fungsional KYC. Artinya betul-betul real human, manusia, memanusiakan manusia yang dimasukkan ke zona atau lingkungan atau komunitas besar manusia. Jadi real, betul-betul clean. Tidak ada yang harapan Pi Network kan seperti itu. Yang diusahakan oleh Pi Network bahwa adopsi daripada mata uang kripto ini potensinya betul-betul digunakan oleh sumber daya manusia yang yang betul-betul gitu loh. Jadi bukan manusia asal manusia yang satu orang punya 2-3 akun kayak gitu yang cepat hancur. Di seluruh dunia yang terutama yang terutama akan menjadi kebutuhan umum di masa depan, di masa AI. Nah, ini masa AI ini sebenarnya saya sudah sampaikan di awal tahun ini, dari mulai akhir tahun 2023 saya sampaikan bahwa 2024 ini untuk blockchain, untuk artificial intelligence, untuk Web3 ya, kemudian untuk jaringan peningkatan daripada awalnya kemarin 5G ya, walaupun belum merata sampai saat ini, tetapi sudah digadang-gadangkan memang ke depan akan lahir 6G. Dan ini satu sisi memang cukup mengesankan, tetapi ada efek ketika pemanfaatan itu dimanfaatkan yang tidak baik ya, akan ada nilai, ada sedikit bahaya juga ya, tapi ya insya Allah mudah-mudahan. Nah, ini Pi Network juga memandang bahwa kebutuhan umum di masa depan di mana AI tersebar luas. Kita mau chat yang balas AI, kita mau bahkan sekarang udah masuk ke WA teman-teman. Nah, masuk ke WA. Jadi beberapa perusahaan yang menggunakan WA udah tinggal disuntikan AI. Jadi ada customer yang konsultasi via WA yang jawab AI, bukan manusia lagi, kan udah ribet jatuhnya kan. Jadi ya begitulah zaman sekarang. Apapun udah mudah disuntikan oleh AI ya. Disematkan artificial intelligence. Jadi mau chat, mau apa, segala macam, kita mau nanya apa juga ya AI bisa menjawab. Ini ya luar biasa ya. Luar biasa biniri. Atau untuk menerapkan produk perangkat lunak. Nah, ini menerapkan produk perangkat lunak, yaitu AI tadi, yang memerlukan daya komputasi yang besar dan andal pada sistem terdistribusi dan lain-lain. Sumber daya kolektif Pi yang tercantum di atas dapat digunakan untuk menciptakan utilitas pada sebuah platform tingkat yang pada akhirnya akan menguntungkan semua pionir. Nah, jadi ada klasifikasi nanti yang tadi, makanya kan ini pengklasifikasi ini seperti apa sih sebetulnya gitu. Kemudian sumber daya kolektif ini seperti apa. Nanti detailnya katanya akan diinformasikan teman-teman. Jadi ini hanya garis besarnya saja. Nanti detailnya kita akan coba mendapatkan informasi segera ya, kata Kortim kan seperti itu. Nah, karena utilitas sejati tersebut akan berupaya memenuhi kebutuhan nyata manusia, walaupun awalnya sebuah program, sebuah perangkat lunak yang disuguhkan kepada khalayak, kepada masyarakat dunia. Tetapi ketika itu diadopsi, digunakan ya, dan difungsikan lah artinya dalam kehidupan kita, akhirnya apa? Akhirnya ya semua tergerus sudah masuk ke aplikasi itu ya. Sekarang apa? Baju yang real tadinya kita beli di pasar, ada di platform hanya dalam sebuah layar, kita lihat model bagus, kita klik, tahu-tahu nyampe rumah. Ya seperti itulah artinya ya, perangkat lunak awalnya yang hanya menggunakan satu device
Ya, itu ya apa namanya, dengan kemudahan seperti itu ya ke depan akan lebih lagi ngeri ya. Jangan-jangan nanti yang ngelayanin di toko bukan itu lagi tapi AI semua kan. Nggak ada orangnya. Oke, kemudian ini kebutuhan untuk kebutuhan yang memenuhi kebutuhan nyata ya manusia dan masyarakat serta teknologi yang terus berkembang dan akan menciptakan permintaan organik akan pi. Jadi organik pi ini, secara organik pi itu artinya permintaan pasar. Jadi bukan dibuat-buat lagi supaya nilainya tinggi, dibuat-buat lagi supaya terdaftar di A, di B, di C, enggak. Dia tumbuh sendiri. Permintaan organik akan pi ini artinya koin pi ini sudah tidak perlu dipantau, dia akan tumbuh sendiri, akan diadopsi sendiri organik oleh masyarakat dunia yang dimiliki oleh setiap pionir tentunya. Nah, ketika kita memiliki koin pi 1000 ya, sementara permintaan organik tentang pi ini di dunia kita punya 1000, komunitas berapa, pasokan berapa kira-kira. Nah kan semakin luas lagi. Sementara sekarang kan pionir anggaplah total 47 juta tadi dibilang, yang aktif berapa, misal contoh ya cuma 20 juta, 50% yang aktif betul-betul totalitas misalkan, sisanya masih abu-abu lah misalkan. Sementara penduduk bumi berapa kan gitu. Ketika itu diadopsi dan ini permintaan organik terhadap pi ini betul-betul terjadi. Nah, sementara koin pi ini yang koin pi-nya sudah dimiliki oleh kita, yang dimiliki oleh setiap pionir tadi dibilang. Mengerikan sebetulnya. Kemudian utilitas pi, tingkat platform adalah apa yang telah dibayangkan, diteliti, dirancang. Awalnya gagasan, awalnya ide, direalisasikan menjadi sebuah kenyataan ya, setelah dirancang dan dibangun oleh tim inti, yaitu insya Allah bisa dimanfaatkan. Selain pembuatan utilitas tingkat aplikasi melalui berbagai aplikasi, tim inti atau memungkinkan pengembang komunitas untuk membangun aplikasi. Artinya tim inti sedang membangun sebuah aplikasi ya, aplikasi yang betul-betul nanti akan menghebohkan juga sih. Instansi awal utilitas tingkat platform DP. Nah, instansi awal tingkat platform katanya. Roadmap P2 yang dirilis pada bulan Desember 2023 mencantumkan di bawah bagian platform dan alat pengembang sebuah proyek siluman. Nah, ini ada menarik nih, alat pengembang sebuah proyek siluman. Jadi di apa namanya, di background, di belakang layar itu Pi Network sedang bekerja. Nggak mungkin kan cuman sekedar tok fokus ini doang, ada perubahan sedikit paling, kemudian ada update segala macam, enggak lah. Misalkan KYC apa namanya, hanya fokus di sini segala macam, sementara kan udah dijadwalkan. KYC memang tetap terus kan. Makanya kan ada penambahan tim terus di Pi Network. Nah, di sini ada platform ya, platform dan alat pengembang sebuah proyek siluman ya. Proyek siluman ini kan ngeri-ngeri nih. Apa nih? Ini dahsyat, ini luar biasa ini. Tentang fitur utilitas di tingkat platform. Ya, tentang fitur utilitas di tingkat platform. Tingkatan-tingkatnya platform nih. Yang dilakukan oleh tim inti Pi. Ya, berarti bukan komunitas tapi tim inti sedang meningkatkan daripada platform proyeknya. Ini proyek siluman, nggak tahu proyeknya apa siluman ini. Nah, ini kita lihat nanti. Yang saat ini sedang dirancang dan diuji dalam mode siluman. Jadi mode siluman mungkin mirip kayak model testnet tetapi di belakang layar, artinya hanya untuk tim inti saja. Ini bagaimana. Jadi next nanti kita akan tahu seperti apa nih proyek siluman ini. Proyek ini merupakan contoh awal yang dirancang untuk memanfaatkan beberapa sumber daya jaringan kolektif mengikuti teori dan arahan penciptaan utilitas yang dijelaskan dalam pengumuman ini. Hal ini berpotensi meningkatkan kegunaan mata uang kripto Pi secara keseluruhan serta memfasilitasi keberlanjutan aplikasi di ekosistem kita. Ya, tujuannya ke sana. Jadi betul-betul mengerikan sebenarnya ini ya. Oke, kemudian yang terakhir ini ada pantau terus katanya. Ya, kami akan kembali dengan informasi lebih lanjut untuk mengungkap secara spesifik proyek ini dalam waktu dekat. Sampai saat itu tiba, selamat menambang katanya. Sampai saat itu tiba ya kita menambang saja. Artinya selamat menambang itu ya nambang aja. Pokoknya selamat menambang, jalankan saja. Dan seruan sepenuh hati kepada semua komunitas untuk membantu mendorong kami menuju open network dengan memenuhi tujuan KYC dan utilitas kami. Ya, memang kunci pertama dari gerbang Pi Network ini adalah KYC dan utilitas. Nah, ini penyempurnaan daripada utilitas yang dipersiapkan oleh core team, termasuk juga proyek siluman tadi ya. Kemudian penyempurnaan dan klasifikasi daripada utilitas, kemudian penyaringan melalui hackathon dan lain sebagainya. Ini merupakan penyempurnaan utilitas yang akan kita nikmati kelak nanti. Ya, setelah open network ya. Nah, ini
yang tidak betul-betul mempelajari dan memahami apa yang harapan yang membaca daripada tujuan core team ke depan dan bagaimana yang dibuktikan dengan adanya beberapa bukti daripada project ini ya, dan contoh segala macam, dan juga termasuk sudah ada yang bisa dimanfaatkan atau tidak ya, seperti peer to peer ya, mau offline mau online yang peer to peernya. Ini kan salah satu hal yang hanya banyakkan orang tahu, tetapi di belakang itu yang jauh lebih besar memang ya kita tidak tahu, tetapi sudah diberikan clue-cluenya oleh Picor Team. Ini yang saya bilang ngeri nih, luar biasa ya. Oke teman-teman, nah ini tadi untuk tentang saya memberikan bahasanya adalah klasifikasi ya daripada fungsional aplikasi ya, atau platform atau utilitas ya, yang disuguhkan oleh Pi Network, baik itu dari core team sendiri atau dari komunitas. Kita lihat di Pi Browser teman-teman ya, penjelasan ini salah satunya adalah dibuktikan di Pi Browser. Oke, kita masuk ke Pi Browser teman-teman. Oke, ini kita udah masuk di Pi Browser. Coba kita lihat di Explore the Testnet Ecosystem teman-teman. Nah di sini saja ya, jadi nggak perlu ke brainstorm dulu, tapi kita ke sini. Nah ini di atas teman-teman bisa lihat commerce, education ya, education, game, health, fitness, NFT, social, travel, utilities. Nah, jadi ini sudah diklasifikasikan. Jadi yang termasuk golongan commerce apa aja? Ya, e-commerce. Nah, di sini DAO, store, Tantan dan lain sebagainya, ada workshop pool, ada P-Chain Mall, banyak ya. Ini yang termasuk golongan e-commerce. Kemudian education. Education ada apa aja? Belum ya. Oke, belum, berarti belum ada platform yang di-approve oleh Picor Team di dunia education. Nah, ini kan akhirnya ketika seperti ini bisa saja timbul ide dari orang, wah ini boleh nih, bagian edukasi belum ada nih, kita bikin platform tentang edukasi apa nih. Nah seperti di lokal di Indonesia apa kemarin tuh yang belajar online itu ada kan, ini kalau masuk sini mantep itu, bayar nggak perlu pakai rupiah, pakai Pi aja, anak-anak bisa, wah bisa banyak yang cerdas nih. Ya jadi teman-teman ya di Indonesia maupun di mana ya, silakan aja bikin misalkan platform tentang belajar, bayar gurunya pakai Picoin, wah mantep nih education ya. Kemudian game, kita coba kita lihat game ini. Nah ini ada beberapa game di sini, ada Pet for Pi ya, Latin Chain Platform, World of Pi. Nah ini ada 3. Kemudian health, kesehatan dan fitness, jadi masih kosong tentang kesehatan. Kemudian NFT ada berapa? Ada 1. Ada sosial, nah, sosial ada dengan Voice of Pi, ini suara, ada chat segala macam, radio ya. Kemudian travel ada Pitogo tentunya, udah jelas ini yang betul-betul jebolan daripada hackathon. Kemudian utilities ada apa aja? Utilities ada 3. Nah, utilities ini yang menyangkut daripada biasanya sistem ya, bisa explore Pi. Nah ini menggunakan utilitas tambahan ya untuk mengakses daripada Explorer Pi-nya gitu teman-teman. Nah ini yang dengan tujuan klasifikasi seperti ini dan berfokus pada peningkatan setiap bidang, ini yang diharapkan oleh core team akan mendorong daripada minat komunitas juga untuk melengkapi dan mendongkrak daripada utilitas komunitas kita di project Pi Network ini gitu. Ya itulah sharing yang saya sampaikan untuk Pi Network kali ini ya. Itu yang saya coba pelajari, yang saya coba pahami, ya mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa memberikan gambaran. Ketika pun memang kurang tepat atau ada salah, silahkan dikoreksi atau mungkin silahkan diabaikan saja ya. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat tambahan informasi teman-teman. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.